Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal kondisi terakhir dari tim Manchester United kaitannya dengan Ralf Rangnick. Jadi kalau menurut gua sekarang ini dari beberapa berita ya kan dan rumor yang berkembang kalau Ralf Rangnick ini sedang memasuki masa sulit di Manchester United ya. Banyak yang bilang kalau bulan madunya sudah selesai dengan Manchester United. Artinya masa-masa masa-masa enak ya, meraih kemenangan, belum pernah kalah, akhirnya kalah juga melawan Wolves. Dan ini sudah berakhir masa bulan madunya nih. Sekarang memasuki masa sulit ya. Nah, ini sih kalau menurut gua sama ya seperti beberapa pelatih Manchester United sebelumnya pasca Sir Alex ya kan. Di era David Moyes di pertandingan pertama pada saat itu kita sempat menang dengan skor telak kalau tidak salah melawan Swansea, pertandingan away. Tapi setelahnya pelan-pelan memasuki masa sulit lagi. Pun ketika kita beralih ke Louis van Gaal, pada saat itu Louis van Gaal di International Cup kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong, di Amerika pada saat itu Manchester United tampil dengan formasi baru, percobaan 3 back dan cukup bermain bagus ya, cukup bermain baik ya di turnamen tersebut di Amerika. Tapi ketika bermain di Liga Inggris, apa yang terjadi? Kalah di pertandingan pertama di kandang sendiri yang kebetulan juga menghadapi Swansea kalau tidak salah ya. Lalu di zaman Jose Mourinho pun juga demikian, ada masa-masa cukup lunak ya, cukup ringan di awal-awal, tapi setelahnya juga memasuki masa sulit. Dengan Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian, bahkan cukup fenomenal ya bulan madu di tangan Ole Gunnar Solskjaer ini ketika baru pertama kali mengambil alih Manchester United, artinya jadi manajer. Kemenangan beruntun di beberapa pertandingan pada saat itu yang berujung dipermanenkannya posisi dari Ole Gunnar Solskjaer. Tapi setelahnya, nah pelan-pelan nih mulai lagi masuk ke masa sulit. Nah, kalau gua ngelihat ya, dari zaman David Moyes ya kan, Louis van Gaal, Jose Mourinho sampai dengan Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya, masalah itu bukan di soal taktik kalau menurut gua ya. Peduli mungkin ada pendapat lain juga, bilang ya kan musim ini beberapa pertandingan awal ya kan Ole Gunnar Solskjaer memang meraih hasil yang buruk. Tapi kalau kita melihat di musim sebelumnya di mana Manchester United finish sebagai runner up, di musim sebelumnya lagi finish sebagai peringkat ketiga dan beberapa hasil yang cukup bagus ketika melawan tim besar ya kan, rekornya menghadapi Pep Guardiola di musim-musim sebelumnya. Bagaimana kita juga bisa mampu mengimbangi Liverpool, pun juga hasil positif yang diraih ketika menghadapi Chelsea. Ini kan artinya memang ada, tidak bisa dipungkirin, memang ada taktik, ada strategi juga di sana yang pada saat musim ini ternyata tidak bisa berjalan. Nah, itu di tangan Ole Gunnar Solskjaer. Bagaimana di pelatih-pelatih sebelumnya, tentu saja mereka juga punya taktik dan juga strategi tersendiri ya. Jose Mourinho dengan timnya, Louis van Gaal pun juga demikian. Tapi kalau gua melihat ada hal yang ingin ditekankan ya. Di zaman Louis van Gaal, Jose Mourinho dan juga Ole Gunnar Solskjaer, apa itu? Ternyata bukan taktik dulu, tapi bagaimana membangun filosofi dan juga mindset. Ini juga mungkin yang berusaha untuk dibangun oleh David Moyes dengan caranya yang cukup radikal, yaitu adalah menyingkirkan semua staf sebelumnya dari Sir Alex dengan mendatangkan staf baru. Dia ingin membuat atau mengganti filosofi yang baru dengan cara yang cukup radikal pada saat itu. Nah, menurut gua, dan ini juga terjadi di zamannya Louis van Gaal. Terlihat jelas di zaman Louis van Gaal ini hampir di setiap konferensi pers atau wawancara dia selalu berbicara soal filosofi, dan ini juga yang berlangsung di zamannya Jose Mourinho, tentu saja dengan sistem dan juga filosofi yang berbeda, pun juga dengan manajemennya dari Ole Gunnar Solskjaer. Kesemua ini kalau menurut gua adalah ingin merubah atmosfer, ingin merubah filosofi, ingin membawa sesuatu yang baru di dressing room, bukan technical ataupun taktikal dulu ya. Ini kalau yang gue lihat. Dan sayangnya manajer-manajer sebelum Ralf Rangnick, utamanya David Moyes, Louis van Gaal dan Jose Mourinho,
ini berhenti duluan di tengah jalan. Dengan tentu saja hasil yang kurang bagus yang diraih ya pada saat itu, baik itu dari segi permainan maupun juga dari segi hasil ya yang diharapkan. Nah, menurut gua bisa jadi pada saat itu memang proses yang mereka inginkan masih belum selesai nih, tapi keburu mereka diselesaikan dulu. Kenapa pada saat itu ya? Mungkin bisa jadi karena hasil yang kurang baik yang diraih oleh mereka. Bisa jadi memang waktu yang mereka tidak punya pada saat itu. Karena kalau menurut gua melihat, kalau dibandingkan dengan Sir Alex Ferguson, di mana Sir Alex Ferguson ini sudah memegang tim selama 26 tahun, tentu saja waktu 2 tahun, waktu 3 tahun ini terlihat sangat-sangat pendek kalau dibandingkan dengan 26 tahun. Maksud gua begini, maksudnya ada bisa jadi ya, sekali lagi ini asumsi gua, bisa jadi memang ada proses yang belum selesai ya, jangka waktu atau periode yang belum selesai pada saat itu, tapi ya sudah dihentikan. Kenapa gue tekankan proses ya, karena memang pada saat ini pun juga Ralf Rangnick sedang dalam proses apa, proses adaptasi. Ada banyak hal yang dirubah dari zaman Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya. Apa itu? Paling tidak yang paling terlihat ada dua hal. Nomor satu adalah sistem atau formasi, di mana kali ini dia menggunakan 4-3-2. Lalu nomor 2 adalah tentu saja staf kepelatihan yang berbeda. Kita tahu semenjak selesainya atau tidak lagi bekerjanya Michael Carrick dan juga McKenna di Manchester United, praktis hanya ada satu atau bahkan dua orang dari staf sebelumnya di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Selebihnya staff-staff baru semua nih, bahkan belum punya pengalaman di Liga Inggris ataupun bahkan menangani tim besar. Staff Rangnick ini kalau menurut gue ya kenyataannya memang seperti itu ya, faktanya ya, kurang pengalaman. Memang ada sesuatu hal yang baru ya, seperti kayak sport psychologist, seorang psikolog sport yang sebelumnya tidak ada, dan menurut Ralf Rangnick ini penting ada di sebuah tim. Oleh karena itulah didatangkan, dan ketika mulai bekerja tentu saja tidak akan terlihat dalam waktu dekat ya, 1-2 bulan itu belum tentu bisa terlihat. Oleh karena itulah lagi-lagi gue katakan ini adalah yang namanya proses, yang ketika zaman Ole Gunnar Solskjaer, ketika gue sebutkan di beberapa video gue, banyak yang memplesetkan sebagai prokes. Ya tidak apa-apa, tapi kenyataannya ya itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipinggirkan. Ada yang sesuatu yang namanya proses. Dan memang ada hal yang tidak sama juga ya. Artinya kalau melihat apa yang ada di Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan ini baru terjadi di eranya Ole Gunnar Solskjaer tahun ini, yaitu adanya technical director dan juga sporting director yang dijabat sekarang oleh Murtoch dan juga Darren Fletcher. Yang tentu saja menurut gua mudah-mudahan ini yang akan menjadi pembeda dalam manajemen membuat keputusan terkait dengan manajer. Kenapa gue bilang begitu? Again, karena memang beritanya ini kalau memang benar, ya masa sulit ya bagi Ralf Rangnick. Bukan saja dari hasil-hasil yang diperoleh, baik itu permainan di atas lapangan maupun juga skor akhir, tapi juga gosip ataupun rumor ya yang mengabarkan kalau beberapa pemain mulai tidak happy nih dengan Ralf Rangnick. Ada yang memberitakan kalau pemain-pemain ini tidak suka dengan sistem kepelatihan yang terlalu keras, terlalu lama sesi latihannya, ya kan. Ada juga kabar yang mengatakan kalau mereka tidak suka dengan staf kepelatihan dari Rangnick, di mana dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka tidak cukup berpengalaman, kurang variatif dan lain-lain. Dan ini bisa saja betul, bisa saja tidak. Tapi kalau melihat raihan dari pertandingan-pertandingan Manchester United ya, setelah dipegang penuh oleh Rangnick, ketika menghadapi Crystal Palace kita menang 1-0, tapi jangan lupa gol pada saat itu diciptakan oleh Fred ya, dari tendangan di luar kotak penalti. Kita menguasai pertandingan, memiliki banyak peluang, tapi Indian hanya 1 gol. Bahkan kita sempat hampir kebobolan kalau tidak salah oleh Jordan Ayew. Beruntung Fred mencetak gol duluan. Ketika menghadapi Young Boys ya, di ajang Liga Champions di mana kita sudah memastikan lolos, kita hanya berhasil bermain imbang 1-1 melawan tim yang notabene salah satu tim atau tim yang terlemah mungkin gue bisa bilang di grup, yaitu adalah Young Boys, tapi hasilnya berarti 1-1. Ketika kita menang menghadapi Norwich,
pada saat itu kita tidak bermain bagus walaupun kita memenangi pertandingan 0-1, skor tipis. Bahkan kalau tidak salah gol yang terjadi di pertandingan tersebut ini dicetak dari tendangan penalti oleh Cristiano Ronaldo. Ketika kita menghadapi Newcastle setelah ada penundaan 2 jadwal sebelumnya karena Covid, kita bermain tidak bagus, seri 1-1. Ketika kita menghadapi Burnley, betul kita bermain oke, ya, dengan sistem yang baru lebih bermain sayap. Tapi ketika memakai sistem yang sama dengan pemain yang nyaris sama pula menghadapi Wolverhampton, apa yang terjadi? Kita tidak berkembang, justru Wolverhampton yang lebih menguasai jalannya pertandingan, berujung dengan kekalahan 0-1. Ini kan menunjukkan memang secara overall atau secara keseluruhan atau secara general, semenjak Rangnick ini mengambil alih tim, Ralf Rangnick, tim ini masih belum stabil, masih belum ada perubahan yang cukup radikal dari sisi permainan dan juga ujung-ujungnya dari sisi hasil. Ini kan tidak serta-merta langsung berubah, dan ini juga terlihat di papan klasemen. Sementara ini kita masih belum bisa menembus zona Liga Champions. Ini kan menurut gua ya memang kenyataannya masih dalam proses, ya, masih dalam bentuk proses. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya menurut gua dengan kabar kalau seandainya pemain mulai tidak suka dan lain-lain, gua asumsikan berita ini betul. Yang akan terjadi adalah adu kuat kalau menurut gue. Tinggal seberapa kuat Rangnick, artinya dengan sistem, dengan sesuatu yang ingin dia bangun, ya, filosofi dan lain-lain, dengan sikap-sikap negatif dari para pemain ini, paling tidak sampai musim ini selesai. Itu yang gue lihat, ya. Eksesnya apa? Ada 2, ya. Artinya hasilnya apa? Bisa jadi ada 2. Kalau memang betul yang terjadi adalah adu kuat. Nomor 1, ya bukan tidak mungkin akan ada perubahan besar-besaran, ya, revolusi pemain, ya, di musim panas tahun ini. Artinya akan banyak pemain yang keluar nih, bisa jadi. And then Rangnick akan mendatangkan pemain yang sesuai dengan sistem dan juga filosofinya dia. Sangat mungkin, ya. Atau nomor 2, ya ini akan mengorbankan posisi Manchester United di klasemen. Artinya peluang Manchester United, jangankan kita ngomong soal juara dulu, ya, peluang Manchester United untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan bisa jadi sangat terancam. Kenapa? Yaitu tadi, pemain menunjukkan adanya resistensi atau penolakan terhadap sistem Rangnick. Sementara Rangnick juga dia berusaha dengan sistem dan juga filosofi yang dia percaya yang akan berhasil di Manchester United. Akibatnya itu tadi. Dan ini kan sebenarnya sudah bisa dilihat paling tidak di awal dari satu pemain. Siapa itu? Martial sudah dari awal menunjukkan gelagat kalau ya dia tidak cocok dengan Rangnick, dan dia secara terbuka baik itu melalui dia sendiri maupun juga agennya, dan sudah berbicara dengan Rangnick kalau ya dia ingin keluar dari Manchester United. Dan ini kan sebenarnya diikuti juga oleh beberapa pemain. Contoh Dean Henderson, contoh mungkin Edinson Cavani dengan berita-berita rumor-rumor yang ada. Mungkin juga seorang Donny van de Beek. Dan oleh karena itu akhirnya Rangnick pun juga mengklarifikasi berita ini di beberapa konferensi pers, mengatakan kalau dia ingin pemain A, B, C untuk stay di Manchester United. Mungkin bisa jadi ya memang benar adanya mereka ingin keluar, baik itu secara peminjaman maupun secara permanen. Artinya ya mereka sendiri pun juga mungkin tidak yakin akan berhasil dengan sistem yang berusaha untuk dibangun oleh Ralf Rangnick. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya menurut gua ya sesuatu hal yang sering diplesetkan sebagai prokes di masa lalu, di masanya Ole Gunnar Solskjaer atau mungkin di masanya Jose Mourinho, di masanya Louis van Gaal bisa jadi, atau bahkan di zaman David Moyes. Ya ini yang sekarang kita lakukan, ya. Ini yang sekarang sedang kita alami. Dan ini menurut gue sekali lagi, ini tidak mungkin tidak terjadi. Apalagi pergantian manajer ini terjadi di tengah musim, ya. Karena menurut gue ini akan justru lebih sulit. Kalau pergantian manajer itu terjadi di akhir musim, ada jeda kompetisi, dan ini bisa dijadikan sebagai waktu konsolidasi, ya. Baik itu pelatih, stafnya, dan juga pemain-pemain yang ada. Nah sekarang ini kan tidak bisa. Konsolidasi terjadi sambil kompetisi atau pertandingan itu juga berjalan. Dan ketika itu tidak berlangsung mulus, ya seperti inilah yang kita lihat sekarang, ya kan.
Rangnick di beberapa wawancara seperti wawancara terakhir mengatakan di beberapa media kalau permasalahan itu bukan di formasi. Artinya dia ingin menunjukkan bahwasanya bukan taktik atau formasi atau sistem yang bermasalah. Bukan itu, tapi apa dong? Nah, pertanyaan selanjutnya kan itu. Maka berkembang spekulasi yang masalah adalah ya bagaimana pemain itu menerapkan sekali lagi taktik sistem di atas lapangan. Nah, kalau menurut gue kenapa pemain kesulitan ya? Ada dua hal. Satu, pemain nggak ngerti ya apa yang dimau oleh sang pelatih. Kalau memang betul ini, maka selanjutnya ya waktu yang bisa menjawab. Artinya waktu supaya pemain ini paham apa yang ingin dimaui oleh pelatih. Dan ini butuh waktu untuk itu tadi kepemahaman ya, supaya pemain itu mengerti. Atau kedua, pemain paham tapi dia tidak cocok dengan gaya sistem yang ingin dibangun oleh Ralf Rangnick. Dan apakah kemarin itu salah satunya, gue belum bisa tahu ya. Gue hanya bisa menerka-nerka. Paling tidak ada dua sebab yang gue bilang tadi itu. Nah, tinggal sekarang kita lihat proses dari Rangnick, karena menurut gue sangat tidak masuk akal kalau sekarang ini sudah mulai keluar tagar Rangnick out. Buat gue kenapa mesti out? Bukankah ini yang dimau ya kan, untuk melakukan pergantian manajer? Dianggap manajer sebelumnya miskin taktik ya kan. Ya kalau menurut gue, again, kalau ditanyakan ke gue bagaimana menurut gue secara pribadi, gue menilai again yang terpenting di Manchester United sejak pertama kali Sir Alex Ferguson tidak lagi menangani Manchester United, yang paling penting adalah menguasai dressing room dulu, baru taktiknya. Itu selalu gue tekankan, karena di zaman Sir Alex Ferguson itu yang dipegang atau itu yang dibangun dulu oleh Sir Alex Ferguson. Dia megang dressing room, pemain tahu di dressing room tuh pemiliknya adalah Sir Alex Ferguson. Baru kemudian dia bangun taktik, strategi, dan bahkan yang membangun itu atau membuat atau bahkan memberitahu para pemain itu sering sekali justru asisten manajernya dan juga staf-staf kepelatihannya, bukan lagi Sir Alex Ferguson. Karena itu tadi, dan pemain sudah tahu apa yang diingini oleh Sir Alex Ferguson secara filosofis ya. Nah, itu yang berusaha untuk dibangun di pelatih-pelatih selanjutnya. Kalau dibilang David Moyes jelek, ya kita lihat bagaimana David Moyes sekarang berhasil membangun West Ham. Mungkin bisa jadi pada saat itu waktu yang tidak cukup ya, ketika David Moyes ini menangani Manchester United, dan mungkin pada saat itu manajer dan fans yang juga tidak sabaran melihat apa yang telah diraih oleh Sir Alex Ferguson. Sayangnya hal ini terjadi lagi ketika zamannya Louis van Gaal, terjadi lagi di zamannya Jose Mourinho, terjadi lagi di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di zamannya Ralf Rangnick. Apa itu? Sebagai fans ya menurut gue harus sabar, itu saja. Dan ya mudah-mudahan proses ini bisa berlangsung dengan baik, dengan mulus. Tapi kita juga harus realistis. At least gue secara pribadi harus realistis. Ini akan jadi bumpy ride. Ini akan jadi sesuatu yang tidak mudah. Bahkan kita harus bersiap. Mungkin bisa jadi musim ini kita finish di peringkat yang mungkin tidak kita harapkan di awal musim ini. Ketika Cristiano Ronaldo datang, ketika Jadon Sancho datang, ketika Rafael Varane datang, individu-individu ini ya. Karena sekali lagi pada saat itu kita tidak, atau pemain-pemain ini tidak mengira Ralf Rangnick lah yang akan menjadi manajernya pada saat ini. Pun juga mungkin seorang Ralf Rangnick tidak menduga saat ini dia harus menangani pemain-pemain macam Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Rafael Varane, Harry Maguire, Marcus Rashford, Greenwood, dan juga lain-lain. Jadi menurut gue ada adaptasi, ada proses yang masih terus berjalan. Yang menurut gue sih ya sudah, kita nikmati saja, tetap support Manchester United seperti gue yang selalu gue lakukan paling tidak ya, support manajernya, karena ini yang dipesankan oleh Sir Alex Ferguson ya kan, always support the manager, selalu support manager. Ya sudah, itu yang gue lakukan. Thanks for watching. Mungkin teman-teman ada komentar lain, ngobrol ringan ini bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Ringan amatiran ala gue tetap ikutin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.